kesudahan kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik pada kita. Kalau hari ini kita masih bisa bernapas memuji Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Saat kita tenang, kita dapat berdoa. Saat kita berdoa, kita bisa menyembah Tuhan. Kita angkat pujian hatiku tenang. Bisa kita duduk, silakan duduk. Kita nikmati hadirat Tuhan hari ini. Bahwa sukacita itu sudah ada. Kita berikan hati kita tenang supaya kita dapat menikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Kau yang
Haleluya.
Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Mari kita berdiam diri sejenak. Jemaat yang terkasih, mungkin kita punya beban. Ada hal-hal kekhawatiran dalam diri kita. Ada kegelisahan mungkin di dalam hati kita. Tapi hari ini percayalah bahwa Tuhan akan melepaskan itu, membebaskan itu. Dan hari ini kita akan katakan di dalam nama Yesus, roh kekhawatiran kau pergi di dalam nama Yesus. Yang membuat hatiku gelisah, ku tolak dalam nama Yesus. Yang membuat hatiku sakit, saya usir dalam nama Yesus. Segala hal-hal yang tidak baik, saya usir di dalam nama Yesus. Dan hari ini saya bebas mendengarkan firman-Mu, bebas merasakan hadirat-Mu, bebas menyembah-Mu. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah itu hidup adanya. Terima kasih ya Bapak. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dulu. Amin. Silakan duduk. Salam. Apa kabar jemaat Tuhan? Coba kita menoleh ke kanan ke kiri. Kita katakan salam. Ada ini satu keluarga Pak Batubara. Coba berdiri dulu. Pak apa dipanggil? Pak Mario. Ya. Ya, selamat datang, selamat beribadah, Tuhan berkati ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita kasih salam, selamat beribadah ya. Pada hari ini saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Dan kutuk tidak mungkin menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena kutuk sudah dikalahkan. Ya. Saya percaya orang yang melayani Dia, baik itu doa, baik itu pelayanan sehari-hari, mungkin sharing akan firman, Tuhan akan peduli dengan orang-orang seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang melayani Tuhan adalah orang yang berbahagia. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, orang yang melayani Tuhan, saudara. Ya, kalau kita melihat dari kitab Kejadian, Abraham melayani Tuhan, katakan amin. Ya, selesai Abraham, ya, Ishak melayani Tuhan, anaknya. Sampai
dari zaman Kejadian sampai zaman Maleakhi, saudaraku, para nabi-nabi itu melayani Tuhan. Jadi arti melayani Tuhan adalah orang yang mengkhususkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, para nabi itu mereka membawa umat, membawa keluarganya, beribadah, meninggikan nama Tuhan. Betapa indahnya para nabi, ya, mereka bisa melayani di mezbahnya Tuhan. Membakar korban bakaran, itu berbahagia. Saudara, di zaman kasih karunia, di zaman Yesus, Yesus terlebih dahulu melayani juga. Alkitab katakan dia diutus Bapa untuk melayani. Ya. Jadi apa yang dikerjakan Yesus pada waktu dia di muka bumi? Dia melayani. Dia melayani murid-muridnya, amin. Dia melayani keluarganya, sekali waktu ibunya agak khawatir. Waktu dia masih anak-anak, ya, ibunya mengatakan, dari mana saja engkau? Saya capek mencarimu. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Aku pergi ke rumah Bapakku. Kan gitu, saudara kan? Nah, jadi Yesus di muka bumi ini melayani. Saking luar biasanya Yesus melayani. Saudara, banyak yang dia layani. Dia ketemu perempuan Samaria, dia layani. Amin. Dia ketemu Nikodemus, dia layani. Dia ketemu orang buta, dia layani. Waktu dia mendengar ada seseorang berteriak, Yesus. Lalu orang ini, seorang perempuan ini menjamah jubahnya, hap, perempuan ini sembuh. Lalu Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia melayani. Dia bukan melayani, pelayanannya itu biasa-biasa, bukan. Dia banyak melayani orang-orang susah, orang-orang yang mengalami sakit penyakit. Dia banyak, saudara. Kenapa begitu cintanya Yesus kepada orang-orang dia pribadi yang layak disembah, yang ditinggikan. Bahkan Alkitab katakan Bapa sendiri aja memberikan anaknya yang tunggal, yang terbaik kepada kita. Kita lihat dulu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita belajar tentang ayat ini, saudara. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang melihat secara live streaming di rumah, saya percaya yakin bahwa mereka mengalami kebebasan yang luar biasa dan mereka diberkati. Dan sahabat-sahabat saya yang ada di luar negeri juga mungkin melihat secara live streaming di tempat ini, saya percaya mereka juga berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Amin, saudaraku. Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Coba perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan apa, saudaraku? Dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Arti kata binasa adalah orang yang berjalan di dalam kutuk. Arti binasa adalah orang yang hidupnya, bahasa kasarnya, laknat. Jadi terjemahan binasa itu, dia, orang ini, hidupnya di bawah hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan saudara, Alkitab katakan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Arti ayat ini, saudaraku, kalau kita melihat sekarang ini di depan kita ada tubuh dan darah Yesus terjamuan. Kalau kita mereplay 2000 tahun yang lalu, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang layak dibinasakan. Kita tidak menerima keselamatan.
Hidup kita di dalam kutuk. Kalau dikatakan dalam Roma ratapan 5 ayat 8, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, namun kamilah yang menanggung kedurjanaan. Artinya kita menanggung dosa, mengandung kutuk dari orang-orang yang sudah tiada. Tapi saya beritahu, Alkitab katakan, Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, karena apa saudaraku? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara dan saya menerima hidup yang kekal. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Keselamatan. Ya. Kita lihat dulu, lompat sebelum saya kupas ayat ini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Keselamatan itu menjadi jaminan kita. Kenapa? Karena pertama sekali Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita percaya kepadanya, diselamatkan dan tidak di dalam hidup kebinasaan. Saya renungkan, aduh Tuhan, saudara dan saya harus bersyukur kalau hari ini kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena dunia saja Alkitab katakan akan diselamatkan. Kenapa penting sekali keselamatan di dalam hidup kita? Rupanya saudaraku, kalau kita lompat kembali kepada Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, ayat 17 mengatakan begini. Ya, supaya kita betul-betul mengerti makna tubuh dan darah Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk apa? Bukan untuk menghakimi. Dia datang, ya Bapa di surga memberikan anaknya itu bukan untuk menghakimi. Jadi kalau kita kembali kepada jemaat yang diselamatkan, kita harus kembali. Bahwa belum waktunya penghakiman itu dimulai. Makanya kita harus melihat, bersyukur. Ya. Coba perhatikan ilustrasi Tuhan. Seorang gembala, ya, perhatikan ini. Dia mengembalakan 100 ekor domba. Itu di dalam kitab Injil, saudara. 100 ekor. Dia hitung. 1, 2, 3, 4, sampai 100. Ternyata waktu dia hitung mau sampai ke 100, dia lihat loh domba saya kalau 99. Satunya kemana? Hilang, tersesat. Seorang gembala itu tidak sempurna. Walaupun dia menghitung sampai 99 orang, dia kumpulkan lalu satu yang hilang itu dia akan cari, saudara. Saya percaya gembala ini mencari itu pakai tongkat. Jangan-jangan dombaku yang satu ini dimakan oleh serigala, kan gitu kan? Jangan-jangan dombaku ini dimakan beruang. Dia cari, dia tinggalkan 99 ini, saudara. Lalu dia dapat. Alkitab katakan waktu domba ini dapat, yang satu ekor ini dapat, saudara. Apa yang dia katakan? Aku bukan menyelamatkan hanya 99 saja. Saya harus menyelamatkan satu, dan satu ini harus saya masukkan golongan 99 tambah 1 menjadi 100. Itulah keselamatan itu.
berharga. Keselamatan itu mulia. Dia berani meninggalkan 99 ekor ini, lalu mencari yang satu. Makanya Alkitab katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan apa jemaat? Untuk menyelamatkannya oleh dia. Aduh Tuhan. Makanya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, jangan kita terhalang. Ini saya sampaikan kawan-kawan saya, hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Jangan sampai kita terhalang memberitakan Injil, walaupun kondisi COVID sekarang ini. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tidak boleh ada penghambat. Alkitab katakan sebelum Injil Kerajaan Sorga diberitakan, dunia ini belum bisa sampai keselamatan yang kekal. Harus terlebih dahulu Injil dulu diberitakan, walaupun kondisi sekarang itu begitu rumit, begitu susahnya hidup ini, tapi saya beritahu, Injil itu harus diberitakan supaya seluruh dunia itu diselamatkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kemarin saudaraku, saya melihat tanda-tanda yang ada di negara berkembang, ya. Saya lihat di video Facebook itu, ada sampai ratusan ribu orang itu dibaptis, menerima keselamatan. Wih, berbondong-bondong. Itulah tandanya Injil harus diberitakan. Kalau tidak saudaraku, Alkitab katakan masanya dan waktunya harus Injil itu diberitakan. Kalau tidak, bumi ini akan menangis. Ya kan? Bumi ini akan sedih. Kenapa? Karena tidak ada yang menyelamatkan dia. Tidak ada orang yang menyampaikan kabar kepada kita, kepada mereka. Tapi saya beritahu, mari jemaat, beritakanlah kabar yang baik bagi mereka. Amin. Itu penting. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Aduh, apa yang dimaksud menghakimi dunia, saudara? Ya, kadang-kadang juga kita salah. Saya sebagai hamba Tuhan pun juga mungkin banyak salah. Jemaat pun mungkin kita tidak mengerti. Belum waktunya orang itu mungkin dia bertobat, lahir baru. Mungkin dia menghilang begitu saja. Lalu kita bilang, oh orang itu sudah begini-begini. Doakan mereka, amin. Gumuli dia. Karena visi misinya Tuhan harus masuk keselamatan itu dalam diri mereka. Mungkin juga suami kita, saudaraku yang kekasih, punya beban dan pergumulan, ya kan? Dia beda dengan saudara, tapi saya beritahu, belum waktunya saudara menghakimi, lebih baik saudara berdoa bagi mereka. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Gumuli dia, tangisi dia. Saudara, saya mensurvei, banyak suami-suami tidak datang ke gereja, itu kenapa? Karena istrinya sok rohani. Padahal sebenarnya istrinya hanya berdiam diri, berdoa di hadapan Tuhan. Kan gitu kan? Bergumul. Dilihat hidupnya nggak sesuai dengan Alkitab. Lebih suka istrinya menghakimi daripada mendoakan dia. Lebih baik berdoa. Makanya Alkitab katakan, supaya seluruh dunia itu diselamatkan, bukan dihakimi. Makanya kadang-kadang kita ini nggak mau bertumbuh di dalam kerohanian. Orang bertumbuh dalam kerohanian itu berdiam diri. Amin. Tenang dalam hadirat Tuhan, walaupun punya beban. Saudara, akhir zaman sekarang, zaman yang dimana paling sulit. Kita nggak bebas lagi. Mau dari sini ke Toba sana nggak bebas. Begitu kita bawa kendaraan, langsung diberhentikan.
mau kemana? Padahal saudara mau berkunjung dengan saudara yang ada di Toba sana. Diperiksa saudaraku. Ambil alat kesehatan, dites. Kalau kita datang demam, disuruh pulang. Kalau kita sehat, fit tubuh kita, silakan masuk. Zaman sekarang seperti itu. Waktu pertama kita lockdown, diumumkan ada surat edaran, tidak boleh beribadah, tempat-tempat ibadah itu ditiadakan beribadah. Waktu kami kemarin seminar Zoom, saudaraku, Ketua Sinode, pembimbing kita yang ada di Jakarta mengatakan begini, memang keadaan itu semakin rumit. Tapi saya beritahu kepada hamba Tuhan maupun jemaat, tetaplah bergerak dan jangan takut terhadap konflik yang namanya corona itu. Amin saudaraku. Karena saudara dan saya akan diberi Tuhan kemenangan demi kemenangan. Kemerdekaan. Kemenangan itu kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, apa yang dikatakan dalam Alkitab, ayat terakhir itu saudaraku yang kekasih, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Yesus datang memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Lewat apa? Tubuh dan darah Tuhan. Jadi harus percaya bahwa hidup yang kekal itu bagian kita. Ini ada tubuh dan darah Tuhan. Ya. Amin. Kalau dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2, oleh karena bilur-bilur Yesus engkau sembuh. Wow, luar biasa darah Yesus. Luar biasa. Dan memang iblis tidak tinggal diam. Iblis itu tidak tinggal diam. Kita harus terus bergumul. Kalau dikatakan di dalam Alkitab, jemaat yang kasih, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut akan Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut akan Tuhan. Artinya saudaraku, begitu saudara menerima keselamatan, ayo kita kerjakan dengan takut akan Tuhan. Itu penting. Ya, takut akan Tuhan. Keselamatanku ini harus saya pegang kekal. Saya pegang erat. Jangan sampai saya sendiri ketinggalan. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Artinya saudaraku, saudara diajak oleh Tuhan menghargai yang namanya keselamatan. Saudara percaya sudah diselamatkan? Kalau percaya mari kita angkat tangan. Saudara menerima hidup yang kekal. Beri tepuk tangan pada Tuhan. Itu jaminan mutlak. Itu jaminan yang mutlak. Jadi saudaraku, bagaimana caranya menerima keselamatan itu? Percaya kepada Yesus. Amin. Percaya. Ya, makanya dikatakan tadi dalam Kisah Rasul pasal 4 tadi, keselamatan itu Alkitab katakan apa? Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam siapa? Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Jadi inilah keselamatan yang kekal itu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, percayalah kita sudah diselamatkan. Mari kita berdoa. Saya minta jemaat untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Saya minta yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan. Makasih ya Tuhan. Makasih ya Yesus. Kita angkat satu pujian. Saudara yang diselamatkan Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia.
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Amin, amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sementara jemaat berdiam diri, saya minta WL dengan singer mengangkatkan pujian ini sementara saya akan berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Engkau pakai mereka ya Tuhan. Karena kami tahu waktunya untuk kami melihat kemuliaan-Mu atas hidup kami. Karena terlebih dahulu Engkau sudah memberikan hidup-Mu, nyawa-Mu, darah-Mu bagi kami. Sehingga kami tidak binasa, melainkan kami menerima keselamatan. Dan hidup yang kekal itu menjadi bagian kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini tubuh dan darah-Mu itu menjadi bagian kami. Kami percaya Kau pakai kedua hamba-Mu ini yang melayani perjamuan kudus. Mari hamba-hamba Tuhan bawa tubuh dan darah Tuhan. Kau Tuhan, Sementara jemaat berdoa menerima tubuh dan darah Tuhan. ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kita akan puja ini sama-sama. Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Saudara percaya bahwa di tangan kanan kita benar-benar tubuh Tuhan? Kalau hari ini tubuh Tuhan sebagai jaminan dalam hidup saudara dan saya, dan saudara imani percaya bahwa saudara dan saya menerima hidup yang kekal. Kerajaan sorga itu menjadi jaminan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi. Lalu kita katakan bersama-sama, Tuhan, saya percaya ini tubuh-Mu yang membawa kami untuk dekat
dengan Engkau Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa di tangan kanan kami ini benar-benar tubuh-Mu, dan kami percaya tubuh-Mu membawa kami kepada kekekalan. Dan terima kasih, kami akan makan tubuh-Mu bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat darah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengambil anggur, lalu dia bagi-bagikan, lalu dia berkata, "Ini adalah darahku, darah perjanjian baru. Seberapa banyak engkau meminum darahku, maka engkau akan memperingati akan kematianku. Minumlah darahku sebagai perjanjian yang kekal dan perjanjian keselamatan itu yang kuberikan kepadamu." Jemaat yang terkasih, mari kita angkat darah Tuhan. Dan hari ini mari kita katakan, Tuhan, ini benar-benar darah-Mu, darah perjanjian baru. Oleh karena bilur-bilur Yesus, kami disembuhkan. Dan kami percaya bahwa darah-Mu ini membawa kami kepada Yesus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Tetap dalam suasana doa, dan saya serahkan dengan WL. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu melepaskan kami dari setiap belenggu-belenggu dosa Tuhan. Tubuh dan darah-Mu menyembuhkan kami. Tubuh dan darah-Mu Tuhan memberikan kelegaan pada kami. Dan kami percaya hari ini ada kemenangan yang luar biasa. Berpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kami di tanah yang subur, sehingga kami dapat berbuah lebat dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita hari Minggu tetap ada ibadah. Yang bisa di rumah juga boleh, tapi kalau boleh yang dekat-dekat bisa datang ya. Kita bersama-sama ibadah walaupun memang belum bisa terlalu banyak, tapi kalau kita di sekitar sini bisalah datang ya. Puji Tuhan, kami persilakan pada Ibu Neta yang bertugas
persembahan, kita angkat pujian marolop-olop. Ya, marolop-olop tandikku. Sebelum kita tutup ibadah kita, anak-anak kayaknya mau memberikan persembahan pujian ya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari, Beo, Yohana, coba dipanggil. Ajak sini Pak Reli. Catherine, Cahaya, ada, Neta ada ya. Oh iya. Ayo, sini Beo, pintar kan? Yohana sini. Ayo Grace. Ajak adik-adiknya ya. Hidup ini di sini ya, di sini. Ayo sini. Pintar, sini Peo. Ayo Yohana, kasih mic-nya, kasih mic-nya. Kasih mic-nya. Ayo Cahaya, bawa dia Catherine, bawa. Ya, susunkan dulu Pak. Susun. Ya, sini saya. Mbak Catherine, bawa. Sini Catherine. Ayo Catherine sini. Catherine. Ada lagi? Udah cukup? Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Ini sama kau. Iya. Ini sama ibu pendetanya. Nah, agak gini ya. Oke. Kamu ada? Mic-mu? Oh iya. Kesempatan atau hidup ini Pak. Tahu kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini ada untuk
Memang ada anak Selasa Ceria bilang, Om, kapan kita mulai lagi Selasa Ceria? Saya doakan teman-teman yang ada di tempat ini memang ada kerinduan kita akan mulai lagi Selasa Ceria. Karena memang kendalanya adalah COVID ini. Namun saya bilang dengan dia, nanti mau nggak kamu nyanyi pakai masker, lalu berjauhan? Mau Om, kami rindu memuji Tuhan. Amin saudaraku. Jadi nanti kita akan kumpul dengan para pembimbing-pembimbing yang ada supaya kapan kita akan mulai Selasa Ceria. Memang kerinduan mereka, saya lihat anak-anak ini sudah banyak bertanya-tanya tentang Selasa Ceria maupun sekolah minggu. Jadi doakan ya jemaat Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita memang ada aturan ibadah, kita hanya sejam saja ya. Kalau kita bisa jangan sampai terlambat, begitu jam 10 teng kita langsung mulai ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita dan percayalah pada waktu engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami dapat beribadah itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih kalau hari ini kami dapat menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Itu pun juga karena kasih karunia Tuhan. Dan terima kasih lewat tubuh dan darah-Mu yang selalu menjaga kami, melindungi kami, dimanapun kami berada, darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Seperti Bapak Abraham yang diberkati, kami adalah orang-orang yang diberkati. Berkat kami berkali-kali lipat karena Tuhan selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dan apapun yang kami kerjakan berhasil adanya. Hamba juga berdoa bagi suami-suami, bagi istri-istri, bagi anak-anak yang ada di rumah, yang ada di seluruh Indonesia ini ya Tuhan. Darah Yesus berkuasa atas mereka. Begitu juga kami yang ada di tempat ini, darah Yesus menyertai kami. Jemaat yang terkasih, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Salam, Tuhan memberkati.